Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Syafa, NIM 221030411053. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum basis data, di mana tugas tersebut adalah yang pertama, membuat database Tokoku. Langkah pertama membuat database Tokoku yaitu tuliskan skripnya lalu diaktifkan database tersebut. Caranya, pertama kita buka MySQL, Workbench, dan jangan lupa nyalakan SAM-nya ya. Pertama untuk membuat database Tokoku, kita menggunakan perintah create database, diikuti nama database-nya yaitu database Tokoku sesuai soal tadi. Jangan lupa diberi titik koma, setelah itu bisa kita jalankan dengan menggunakan perintah Ctrl Enter. Selanjutnya, setelah database jadi, kita kita akan menggunakan database tersebut, yaitu aktifkan database Tokoku. Untuk mengaktifkan database Tokoku, kita menggunakan perintah use diikuti nama database-nya, yaitu Tokoku. Jangan lupa diberi titik koma. Soal berikutnya adalah membuat tabel member dengan file atau kolom sebagai berikut, yaitu ID member, varchar 1500 primary key, nama, lalu tanggal lahir. Di sini untuk membuat tabel kita menggunakan perintah create tabel, diikuti nama tabelnya yaitu tabel member seperti yang tadi. Lalu di dalam tabel member tersebut diisi file atau kolom, yaitu kolom pertama ada ID member, tipe datanya varchar, isinya 15, not null atau tidak boleh kosong, bersifat primary key. Jangan lupa diberi koma. Setelah itu kita isi kolomnya lagi dengan kolom nama. Nama, tipe datanya varchar, isinya 25, not null atau tidak boleh nol, lalu diberi koma lagi. Setelah itu kolom berikutnya adalah tanggal lahir menggunakan tipe data date. Setelah selesai kolom untuk pengisian kolom, tidak usah diberi koma lagi, langsung tutup kurung lalu diberi titik koma, lalu kita eksekusi. Bisa kita eksekusi dengan dengan menekan tombol Ctrl dan Enter. Seperti itu. Untuk melihat tabel member, kita bisa menggunakan perintah show tables. Ini jika dijalankan, karena ini sudah pernah saya jalankan, jadi ini tidak bisa dijalankan. Setelah itu, setelah tabel member jadi, kita akan memasukkan isi untuk tabel member. Isinya adalah ini. Nah, isi dari cara mengisi tabel member adalah dengan perintah insert into. Insert into diikuti nama tabelnya yaitu tabel member, values atau isinya adalah yang tadi digambar, lalu diberi tanda petik ya, lalu diikuti koma, lalu untuk seterusnya seperti itu. Ini diisi per kolom. Untuk melihat tabel isi dari tabel member, kita menggunakan perintah des member atau describe tabel member, diikuti tanda titik koma. Setelah itu
Setelah itu kita membuat tabel barang dengan file bagi berikut. Nah, untuk membuat tabel barang seperti tabel member tadi, kita bisa menggunakan perintah create tabel barang, diikuti filenya, isinya, dan tipe data, jumlahnya, not null, dan primary key. Lalu untuk insert, untuk memasukkan isinya seperti tadi, kita menggunakan perintah insert into barang values atau isinya diisi sesuai dengan perintah yang ada. Cara melihat isi dari tabel barang tersebut, kita bisa menggunakan perintah describe diikuti nama tabelnya. Selanjutnya, untuk membuat tabel karyawan, filenya adalah ini. Kita tulis di sini create tabel atau membuat tabel, diikuti nama tabel karyawan, lalu filenya dimasukkan ya, ada ID karyawan, nama, username, dan password. Ini tipe datanya ada varchar semua, angkanya berbeda-beda sesuai yang kita inginkan, sesuai kebutuhan ya. Terus not null atau tidak boleh kosong, terus primary key untuk ID. Setelah tabelnya jadi, kita memasukkan values atau isi untuk tabel karyawan dengan perintah insert into karyawan, values-nya diikuti values yang tadi sudah diberikan. Berikutnya adalah membuat tabel supplier. Create tabel supplier, diikuti filenya atau kolomnya, ID supplier, nama supplier, sama alamat. Tipe datanya di sini varchar semua, untuk isinya bebas ya. Terus not null atau tidak boleh kosong, primary key, jangan lupa diberi titik koma. Setelah tabel supplier jadi, kita memasukkan isi untuk kolom tersebut dengan perintah insert into, diikuti nama tabel supplier, values-nya sesuai dengan soal yang diberikan. Setelah itu, tabel penjualan, kita bisa membuat tabel penjualan dengan cara create tabel penjualan, diikuti nama kolomnya yang akan dibuat, lalu diikuti tipe data dan jumlahnya. Kalau di sini ada kolom nomor nota, varchar tipe datanya, nilainya 20, not null atau tidak boleh 0, primary key. Terus kolom berikutnya tanggal penjualan menggunakan tipe data date. Di sini karena tipe data date maka tidak usah diberi angka batasan. Lalu jumlah barang integer, totalnya integer, ID member, ID barang, dan ID karyawan menggunakan tipe data varchar dan angkanya bebas. Untuk fungsi foreign key ini sebagai anakan dari primary key. Misal dari tabel penjualan, foreign key-nya, foreign key untuk tabel member adalah ID member. Berarti
Pada tabel penjualan terdapat foreign key yang berada di tabel member sebagai primary key. Contohnya seperti ID member pada tabel penjualan merupakan foreign key yang reference dengan tabel member, yaitu sama ID member. Kurang lebih seperti itu. Lalu seperti biasa untuk memasukkan isi dari tabel tersebut, kita menggunakan perintah insert into, diikuti nama tabel, values-nya diisi sesuai kebutuhan. Setelah membuat tabel penjualan, kita bisa membuat tabel pembelian. Nah, cara membuat tabel pembelian tidak jauh berbeda dengan pembuatan tabel lain, yaitu menggunakan create tabel, diikuti nama tabel, lalu diisi kolomnya. Jangan lupa diberi titik, jangan lupa diberi koma dan titik koma di akhir. Berikutnya untuk mengisi tabel tersebut, tabel pembelian, bisa kita menggunakan perintah insert into pembelian, value-nya sesuai perintah yang diinginkan. Setelah itu kita bisa melihat tabel tersebut dengan cara show tables. Nah, cara melihat diagram AR tersebut bisa menggunakan navigasi database. Lalu, dalam navigasi database ada opsi reverse engineering atau CTRL-R. Setelah itu, ada pilihan untuk next, kita terus pencet next sampai finish. Berikutnya, gunakan fungsi aggregate join group by between untuk mengerjakan query berikut ini. Nomor 1, tampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Untuk menampilkan jumlah member yang ada pada semua tabel, kita menggunakan perintah select, pilih, count, atau jumlahkan, atau menampilkan semua data. Ini tanda bintang artinya semua ya. Alias nanti yang akan muncul adalah tulisan jumlah member dari tabel member. Jangan lupa diberi titik koma. Kita jalankan. Nah, jumlah member pada tabel member semuanya ada 5. Bisa kita lihat pada tabel member. Nah, 5 di sini maksudnya adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Soal nomor 2, tampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli dilihat dari jumlahnya. Di sini kita menggunakan perintah select, B itu tabel barang, dari tabel barang kita ambil kolom nama barang, alias kita benarkan lagi tulisannya nama barang, lalu sum atau perintah sum digunakan untuk menghitung jumlah value. Lalu dari tabel pembelian, yang diambil dari tabel pembelian adalah tabel jumlah barang alias jumlah barang terbanyak. Ini alias ini as ini
untuk mengganti nama ini supaya lebih mudah dipahami. Dari tabel dari tabel pembelian atau P dijoin dengan tabel barang alias P pada pembelian ID yang diambil ID barang sama dengan barangnya juga pada tabel barang yang diambil juga ID barang. Di grup by atau dikelompokkan barang menjadi nama barang di order by atau diurutkan jumlah barang terbanyak, descending atau dari terbanyak ke tersedikit. Descending untuk pasangan descending adalah ascending, berarti dari sedikit ke banyak. Misal descending itu misal ada angka 1, 2, 3, ini jika menggunakan perintah descending akan diurutkan dari angka 3, 2, lalu ke 1. Di sini kita menggunakan limit atau dibatasi yang akan ditampilkan jumlah terbanyaknya hanya 1. Kita jalankan. Nah, jumlah yang paling banyak adalah topi. Ini yang muncul hanya topi karena kita batasi 1. Selanjutnya adalah tampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier dalam transaksi pembelian. Untuk melihat banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh supplier dalam transaksi pembelian, kita menggunakan perintah select S atau ini adalah tabel supplier, yaitu nama yang dipilih adalah kolom nama supplier alias nama supplier, terus di count di jumlah dengan P tabel pembelian pada ID barang alias jumlah aktivitas. Nanti yang akan muncul adalah jumlah aktivitas. Dari tabel pembelian P dijoin tabel supplier pada tabel pembelian yaitu ID supplier sama dengan supplier yaitu ID supplier. Grup by dikelompokkan supplier nama supplier. Jangan lupa titik koma, kita jalankan. Nah, seperti ini munculnya jumlah aktivitas dan nama suppliernya. Banyaknya jumlah aktivitas. Aku 1 kali, Bagas 1 kali, Charlie, dan Dono. Soal berikutnya, menampilkan total jumlah barang yang dijual. Untuk menampilkan total jumlah barang yang dijual, kita menggunakan perintah select, sum, atau melihat jumlah, lalu diikuti nama tabelnya, yaitu tabel penjualan yang akan dijumlah adalah jumlah barang alias total barang yang terjual dari tabel penjualan. Nah, dari tabel penjualan, total jumlah barang yang terjual adalah 17. Setelah itu, tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Sini kita menggunakan perintah select, diikuti nama tabelnya yaitu tabel barang, kolomnya nama barang alias ganti nama barang dijumlah dengan tabel pembelian yaitu jumlah barang alias jumlah barang yang dibeli. Dari tabel pembelian dijoin atau digabungkan tabel barang dan tabel pembelian yaitu ID barang sama dengan barang ID barang. Dikelompokkan nama barang, dikelompokkan dengan barang, dengan tabel barang yaitu nama barang. Hashing jumlah barang yang dibeli untuk melihat jumlah barang yang dibeli antara 3 dan 7. Lalu kita eksekusi. Jadi jumlah nama barang, jumlah barang yang dibeli yang jumlahnya antara 3 sampai 7 adalah kemeja, yaitu jumlah barang yang dibelinya 4.
Selanjutnya adalah tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini kita menggunakan perintah select, lalu diikuti nama tabel barang, yaitu kolom nama barang diganti menjadi kolom nama barang, dijumlah, disum, atau dijumlah dengan tabel pembelian, yaitu jumlah barang alias jumlah barang yang dibeli dari tabel pembelian. Di join atau digabung tabel barang B pada pembelian, yaitu ID barang sama dengan barang yang pada tabel barang yang diambil adalah ID barang. Dikelompokkan menjadi barang, yaitu nama barang, yang dikelompokkan lagi menjadi jumlah barang yang dibeli kurang dari 5. Dieksekusi. Jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5 adalah kemeja, yaitu 4. Selanjutnya, tampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli dilihat dari jumlahnya. Jika kita lihat di sini kita menggunakan query perintah select, lalu diikuti nama tabel yaitu tabel barang, menggunakan kolom nama barang dialiaskan menjadi nama barang, dijumlah dengan tabel pembelian yaitu jumlah barang alias jumlah barang yang dibeli dari tabel pembelian, dijoin atau digabungkan dengan tabel barang pada pembelian, pada tabel pembelian yaitu ID barang sama dengan dari tabel barang yaitu ID barang, dikelompokkan menjadi barang yaitu nama barang, diurutkan jumlah barang yang dibeli ascending di limit 1. Ascending seperti yang tadi dijelaskan, ascending adalah pengurutan data dari yang terkecil ke terbesar. Di sini kita batasi 1 saja. Eksekusi. Nah, jadi nama barang yang paling sedikit dibeli yang bisa kita lihat dari jumlahnya itu nama barangnya kemeja, jumlah barang yang dibelinya hanya 4 saja. Selanjutnya, tampilkan nama barang, jumlah, total barangnya, dan nama supplier atau pembelian yang mempunyai kode SUP 0001. Caranya adalah menggunakan perintah select, diikuti nama tabel yaitu tabel barang, menggunakan kolom nama barang alias nama barang, dijumlahkan dengan P pembelian yaitu jumlah barang alias total barang, di lalu menggunakan tabel supplier yaitu nama supplier alias nama supplier dari tabel pembelian, dijoin atau digabung dengan tabel barang pada pembelian yaitu ID barang, nama tabel yang kita ambil dari tabel barang adalah ID barang, dijoin lagi atau digabung lagi dengan tabel supplier pada pembelian yaitu ID supplier sama dengan supplier yaitu yang digunakan pada tabel supplier di situ adalah ID supplier, di mana tabel supplier pada kolom ID supplier ya, kondisinya yaitu yang kita pilih kode SUP 0001, dikelompokkan dengan tabel barang yaitu nama barang, lalu supplier nama supplier. Kita bisa jalankan.
Jadi yang muncul dari nama barang, jumlah total barang, dan nama supplier yang mempunyai kode SUP 00001, yaitu nama barangnya topi, total barangnya 10, nama suppliernya Agus. Ini yang dibeli. Selanjutnya adalah tampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan dengan kode CAR 00001. Di sini kita menggunakan perintah select, terus yang kita ambil adalah tabel member, yaitu nama alias nama member, lalu tabel barang, yaitu nama barang alias nama barang, lalu tabel penjualan, yaitu jumlah barang. Dari tabel penjualan di join dengan tabel member pada penjualan, yaitu ID member sama dengan yang diambil dari tabel member adalah ID member, lalu di join lagi dengan tabel barang B pada P atau tabel penjualan, yaitu ID barang, sama dengan dari tabel barang yang diambil adalah ID barang, di mana yang kita pilih adalah dari tabel penjualan yang ID karyawannya ada, yang ID karyawannya memiliki kode CAR 00001. Lalu dieksekusi. Nah, maka yang tampil adalah Joshua, nama membernya Joshua, nama barangnya sepatu, jumlah barangnya 3 dari ID karyawan yang CAR 0001. Setelah itu, terakhir tampilkan transaksi penjualan, yaitu nama barang, jumlah, nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksinya yaitu tahun 2014, bulan 10, tanggal 25. Sini kita menggunakan perintah select, diikuti nama tabel, yaitu tabel barang, yang dipilih adalah kolom nama barang dialiaskan menjadi nama barang, lalu yang kita pilih berikutnya adalah tabel dari tabel penjualan, yaitu jumlah barang, dari tabel karyawan nama-nama, atau ini nama karyawan ya, alias dialiaskan menjadi nama karyawan dari tabel penjualan, lalu di join tabel barang pada P atau tabel penjualan yang diambil adalah ID barang, sama dengan barang yang diambil adalah ID barang, dijoin lagi dengan karyawan, dengan tabel karyawan K, dengan tabel penjualan, yaitu ID karyawan, yang diambil dari tabel karyawan adalah ID karyawan, di mana pada tabel penjualan tanggal penjualannya bisa kita pilih, yaitu 2014 bulan 10 tanggal 25, lalu dieksekusi. pada tanggal pada tahun 2014 bulan 10 tanggal 25, transaksi penjualan yaitu nama barang tas, jumlah barang 4, nama karyawan Yoko. Nah, demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.